Ada suatu raman yang saya seperti itu, spontanitas. Saya buang itu kan, sate gagak, tikar, sama karung. Gagak itu kan harganya mahal ya. Waktu itu saya beli satu tusuk itu 50.000. Sudah dipotong berarti? Sudah jadi sate. Itu milik kamu. Kotak kuno tuh bang, kotak kuno itu kayak gimana ya, kayak zaman kerajaan gitu loh. Tapi peti itu real ada gitu loh, udah terwujud situ. Cuman saya ada satu permintaan bagi kamu, saya minta ayam hitam. Jadi selama ditinggalkan itu keluarga dikasih apa nafkahnya? Enggak. Sama sekali nggak dikirim uang atau apa? Enggak. Uang dari mana? Saya kan nggak kerja. Deburan ombak pantai utara merdu menggema, memecah hening malam yang sunyi temaram. Seorang pria duduk bersila membaca mantra untuk mengikat janji dengan sosok tak kasat mata. Akan kuberi kau kekayaan yang diinginkan, namun tumbal ayam hitam harus kau serahkan. Tapi ayam hitam hanyalah kiasan semata dari tumbal yang dipinta kepada Mas Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Akhirnya malam ini kita ketemu lagi ya. Ini ada kisah bagus malam hari ini. Kita nggak kenal siapa wajahnya karena ditutup ya. Karena kisahnya mengandung hal-hal yang tidak perlu diketahui di umum, di publik. Namanya Mas Yadi. Apa kabar Mas Yadi? Alhamdulillah sehat bang. Mas Yadi punya kisah yang menarik di tahun 2019. Ini katanya pesugihan ayam hitam. Hitam betul. Jadi melakukan pesugihan sesungguhnya ayam hitam gitu. Jadi ayam pesugihan itu sebetulnya saya bukan ritual ya. Saya dikasih ayam ya dengan satu barang yang memang sangat luar biasa. Waktu itu saya lihat itu satu kotak isinya ya bangsa-bangsa barang berharga. Tapi saya melihat ayam itu, saya jujur, saya sempat nangis. Oke, tahan dulu di situ. Nanti kisahnya yang panjangnya kita nonton bersama ya. Aktivitas sekarang apa nih? Saya di swasta kebetulan. Ya kebetulan saya freelance aja lah. Waktu melakukan pesugihan sadar nggak kalau hal itu kan memang dilarang oleh agama lah ya? Betul. Kenapa masih mau begitu? Awalnya saya bukan melakukan ritual pesugihan bang. Nggak tahu. Gak tahu bahwa tempat itu tempat ritual, saya tidak tahu. Niat saya itu untuk menenangkan batin saya dan pikiran saya. Tak kalah saya kena suatu pemutusan kerja waktu itu. Jadi mau cari yang adem-adem aja gitu ya? Ya saya mencari tenangkan pikiran, suatu tempat yang memang sunyi, senyap, tidak jauh dari keramaian. Saya pilih di salah satu tempat yaitu di pantai utara itu, pesisir utara itu. Karena situ ada satu tempat bangunan yang memang saya pikir cocok untuk menenangkan batin saya gitu Bang. Oke. Nah sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana ya, jangan skip videonya. Dan Mang Ai doakan semoga selalu sehat, sukses selalu, rezekinya melimpah. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Yadi. Awalnya saya sebelumnya kerja Bang. Kerja di salah satu perusahaan swasta. Waktu itu saya boleh dikatakan ya ada jabatan lah. Saya kerja berapa tahun di situ, beriringnya waktu. Ya selama kerja saya enjoy aja sih. Artinya tidak ada masalah.
saya lalui tiap hari. Saya pagi berangkat, sore pulang. Jadi tidak ada waktu untuk bermain. Kerja dan kerja. Itu kejadiannya tahun 2019, Mang. Sudah berkeluarga waktu itu? Saya sudah berkeluarga. Waktu itu sudah berkeluarga dan sebetulnya tidak ada masalah sih dengan kerjaan saya. Nah, waktu itu ada semacam pemutusan hubungan kerja perusahaan. Nah, saya biasa aja, tapi itu nama saya tertera gitu, Mang. Artinya saya kena. Berapa banyak yang kena? Cuma berapa orang, Mang, ya waktu itu. Ya saya kena pemutusan kerja. Akhirnya saya secara tidak langsung keluar dari perusahaan tersebut. Jujur saya sempat kaget. Saya juga sempat kecewa juga pasti ada. Sedih juga iya. Karena selain saya harus menafkahi anak istri juga, saya kan sudah tidak punya penghasilan, Bang. Ya setelah saya keluar dari perusahaan itu, mereka juga sempat kaget, Mang. Kenapa bisa keluar? Ada apa gitu kan? Kok udah seperti ini ya? Saya rasa saya juga nggak tahu. Yang jelas itu ada penggunaan karyawan untuk bagian-bagian tertentu dan saya kena di situ, Mang Ai. Sampai akhirnya saya dengan istri nih boleh katakan ribut lah. Karena saya tidak mendapatkan income bulanan, tidak ada. Ya tiap hari ribut terus, Mang. Jadi yang dikatakan boleh katakan masalah finansial. Saya sempat stres, artinya sempat down. Orang bilang saya sempat inilah artinya apa ya? Gak rasa-rasa gitu loh. Emosional pasti saya ada karena di saat saya lagi butuh biaya, pengurangan tenaga kerja kena sama saya gitu, Mang. Akhirnya saya merenung. Saya ini harus bagaimana? Di saat kegalauan, saya mendatangi suatu orang tua, Mang Ai. Artinya saya sharing, saya ngobrol dengan beliau. Saya ceritakan A sampai Z-nya. Beliau mengarahkan yang baik sebetulnya. Orang tua siapa ini? Artinya orang tua yang saya anggap orang tua. Jadi sesepuh gitu ya? Ya sesepuh, ya taruhlah seorang kiai lah gitu. Saya cerita, saya sadu bahwa nasib seperti ini. Beliau sih mengarahkan yang baik. Artinya perbanyaklah kamu untuk sholat, untuk ya berbuat baik lah seperti itu. Akhirnya saya mau coba untuk petunjuk beliau bagaimana ini, udah kamu tenangin aja dulu batin kamu. Waktu itu saya dibawa sama teman saya, ya katanya, kalau kamu berani ada satu tempat, kalau untuk menangin batin, saya tempat cocok itu tempat kamu. Saya bilang di mana posisinya? Di sana. Oke lah, saya lihat, saya bilang itu. Saya waktu itu nggak langsung tirakat, Mang Ai. Saya survei tempat dulu. Artinya tempat itu seperti apa gitu kan. Lalu saya lihat ke sana dengan teman yang ngajak saya ini, Mas Doni ini. Saya dibawa ke satu tempat itu. Tempatnya di pinggir pantai utara. Saya di situ, ya, udah kamu di sini aja. Terus saya harus bagaimana? Nah, saya waktu itu menjalankan biasa aja sih. Artinya seperti biasa saya itu kasih amalan seperti saya biasa saya lakukan gitu kan. Belum harus baca ini belum. Nah, akhirnya udah berapa hari Mas Doni datang lagi ke saya. Udah gini aja katanya, kita ke sana. Ada satu tempat di daerah Jawa Tengah, itu jualan sate gagak. Dia bilang, apa tuh sate gagak? Udah ikut aja. Akhirnya saya ngobrol di situ dengan awalnya dua orang nih, saya dengan dia ini. Ini nama sudah disamarkan semua ya? Sudah. Ya, dua orang, akhirnya udah bertiga aja, ya udah ambil lagi teman satu lagi bertiga.
ngobrol-ngobrol kami tidak langsung berangkat, Mang. Akhirnya kami untuk berunding dulu di situ. Apa sih yang harus kita persiapkan? Bagaimana juga harus artinya yang harus kita bawa ke sana. Nah, teman saya ini dulu pernah menjalani seperti itu. Nah, akhirnya ngajak ke saya, pikir saya, tapi perlu saya ulang, saya di sini tidak ada untuk saya nyupang gitu ya, artinya untuk pesugihan tidak ada. Akhirnya saya ke sana, ke daerah Jawa Tengah. Jadi tujuan nggak tahu nih mau ngapain ya? Pesugihan tuh nggak tahu gitu ya? Enggak, kita ke sana jualan sate gagak, Mang. Oh udah tahu? Udah tahu, jualan sate gagak ke daerah sana. Istri tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya selama melakukan ini, keluarga tidak saya ketahui, saya tidak kasih kabar. Pokoknya saya matikan sel semua HP saya. Karena saya tidak mau dampak dari ini kan anak-anak saya gitu. Jadi saya ceritanya berangkat nih, Mang, menuju suatu daerah Jawa Tengah, yaitu tepatnya daerah. Niat kami itu hanya jualan sate gagak. Kami sampai sana sore, bertiga di sore sampai nunggu malam habis isya baru kita ngadakan ritual. Kami ke satu tempat dulu nih, karena kami sebelum berangkat udah pesen dulu sate itu, sate gagak itu udah dipesan dulu sate gagak. Nah dan saya hanya mengantarkan, yang ngomong teman saya itu kan. Gagak itu kan harganya mahal ya? Waktu itu saya beli satu tusuk itu 50.000. Sudah dipotong berarti? Sudah jadi sate, Saya 5 tusuk waktu itu. Jadi total berapa? Ya 250.000 ya. 250.000 karena satu tusuk itu kan 50.000 waktu itu 50.000. Akhirnya udah nanti malam katanya. Mulai jam habis isya. Habis isya kami berangkat berjalan bertiga tuh, Mang, ke satu tempat itu. Jadi dari tempat saya beli sate itu jalan suatu perkebunan yang kanan kiri kayak hutan gitu, Mang. Hutan tebu lah. Itu di tengah-tengah itu ada suatu lapangan yang memang buat duduk kami ritual di situ. Akhirnya kami duduk di situ bertiga menyiapkan persiapan yang sudah kami bawa, yaitu sate gagak, tikar, sama karung. Habis isya baru kami duduk di situ, kami ritual. Sampai jam berapa nggak datang kan, akhirnya tengah malam itu ada satu suara yang betul-betul saya juga kaget waktu itu, Mang. Karena bertiga ini betul-betul artinya konsentrasi gitu loh. Ada suatu raman yang saya seperti itu. Oh jadi ini tiga-tiganya masuk ya? Masuk, tiga-tiga masuk. Ya artinya menuntun saya gitu loh, seperti ini. Mereka ikut juga? Ikut di situ. Dengan adanya ramen itu saya kaget, spontanitas. Saya buang itu kan. Saya buang. Akhirnya ya karena kaget lari kami, Bang. Karena saking takutnya gitu. Kami lari. Ya akhirnya boleh katakan malam itu kami batal gitu kan. Gak jadilah dagang sate gagak itu. Akhirnya saya kumpul di tempat itu lagi yang awal saya datang, ngobrol bagaimana nih solusinya. Ya udah saya putuskan saya untuk balik lagi ke tempat awal saya tirakat, yaitu di tempat pinggir laut pantai utara itu. Mas Doni itu awalnya dia juga dibawa temen, Mang, dibawa temen acara seperti itu karena mungkin dia ya mohon maaf, dia takut atau gimana, jadi ngajak saya gitu loh dengan adanya ritual jualan sate gagak itu. Jadi awalnya saya, ya ayolah saya bilang kita coba gitu. Tapi ya gagal itu, karena saya kaget begitu ada suara raman saya langsung spontanitas saya buang itu kan, saya lari gitu kan. Karena tujuan saya itu kan memang hanya ingin tahu aja sejauh mana sih gitu. Saya pulang ke Cirebon. Malam itu juga saya pulang, sampai sini tuh malam subuh lah. Saya istirahat dulu, besoknya saya lanjut lagi ke sana. Sendiri itu, saya sendiri ke tempat itu. Ke tempat awal saya pertama ritual tirakat itu. Jadi di situ akhirnya di situ tuh ada orang juga sih. Saya kaget kok ada orang di sini ya. Akhirnya saya tanya,
ya keperluan masing-masing. Nah saya dibawa orang itu, ya Mas Doni juga sih, dibawa ke satu tempat, yaitu Abah Sepuh bilangnya. Abah Sepuh, saya ditanya maksud tujuannya apa ke sini. Saya bilang jujur saya tidak ada maksud apa-apa, saya hanya ingin menenangkan batin pikiran saya waktu itu, Mang. Oh gitu ya, kamu pengen kaya tah, bilang gitu. Waktu saya bilang ya kalau kaya sih pengen, saya bilang gitu kan, pengen saya kaya. Karena saya cerita tuh Mang sama orang seperti saya cerita. Dari awal saya kerja sampai saya pemutusan hubungan kerja, sampai saya nganggur, sampai saya tinggalkan keluarga, anak, istri saya tinggalkan. Ya, dan mereka tidak tahu apa yang saya lakukan itu, tidak tahu. Karena saya dulu merahasiakan, artinya tidak mengabari mereka. Nah sampai di tempat Abah itu ya panggil Abah Sepuh lah. Saya dikasih wejangan, omongan dah itu. Nah oke, kalau kamu memang udah betul-betul nekat, katanya, saya kasih amalan. Nah, tapi amalan ini baca tengah malam, baca amalan tertentu lah. Tapi sebelum kamu lakukan ini, kamu beli dulu beberapa persyaratan itu loh Mang. Kayak kembang, kayak kopi pahit sama teh sama rokok. Saya beli, saya nyuruh orang, belilah, karena saya waktu itu nggak boleh keluar dari situ ya, karena saya memang lagi ada persetujuan. Jadi saya nyuruh orang. Setelah lama itu orang tuh datang bawa persyaratan yang saya pesan itu. Saya bilang, bagaimana nih Mbah? Nanti kamu harus begini dulu, mandi dulu katanya. Artinya membersihkan diri. Gitu kan. Ya apa yang beliau katakan saya turutin. Karena waktu itu saya betul-betul pikiran saya itu betul-betul buntu Mang. Buntu, saya mati arah, perasaan saya, pikiran saya sudah betul-betul nggak di luar nalar artinya. Jadi udah berapa lama itu PHK-nya? Ya semenjak saya di PHK berapa hari nggak nyampe lah, saya 3 hari. Melakukan itu ya? Melakukan itu. Itu udah nggak punya tabungan? Ya ada sih sisa sedikit dari BPJS, cuman saya kan artinya kan merasa terpukul juga. Ya, biasanya saya tiap bulan dapat penghasilan, ini kan tidak ada. Jadi bingung lah ya? Bingung gitu Bang. Nah setelah itu saya turutin omongan Abah Sepuh ini dengan beberapa ritual, yaitu katanya sih mandi kembang lah. Saya turutin mandi kembang sampai dikasih satu amalan bacaan tertentu. Tapi di sini saya garis bawahi, jujur saya tidak tahu bahwa itu tempat pesugihan. Saya datang ke situ, setahu saya itu tempat untuk menenangkan batin saya, Mang. Itu daerah tepatnya di pantai utara pinggir laut, Mang, itu. Jadi di situ saya mencoba bermeditasi. Apa yang dikatakan Mbak itu saya lakukan, Mang. Jam 2 saya bangun, saya mandi, ya, dengan arahan beliau saya mandi. Dan itu tidak boleh tidur sampai pagi itu. Tidak boleh tidur, saya harus melek, saya lakukan. Nah, ya kamu lakukan selama 42 hari katanya gitu. 42 hari, 42 itu hari, ada puasanya? Saya puasa. Siang malam atau buka biasa? Saya buka sebelum maghrib. Jadi begitu sebelum maghrib saya buka, saya nggak boleh makan lagi. Oh, jadi nggak seperti puasa biasa? Seperti puasa biasa, ngeblank gitu kan. Jadi saya lakukan sebelum maghrib jam 5 lebih saya buka singkong, boleh, yang penting jangan makanan yang bernyawa. Ya itu memang saran-saran dari Abah itu seperti itu. Artinya kamu begini makan jangan yang bernyawa. Kayak macam ubi, singkong itu makanan. Nah itu makannya itu sebelum maghrib. Saya lakukan itu, Mang. Saya lakukan sesuai karena pikir saya mereka orang tua mungkin lebih pengalaman lebih banyak gitu kan. Saya lakukan ritual,
Saya lakukan seperti yang biasa saya tirakat, saya lakukan sholat. Cuma saya nggak tidur waktu itu. Malam pertama tidak ada apa-apa. Malam kedua saya lalu biasa juga, tidak ada apa-apa. Malam ketiga juga tidak apa-apa. Nah, seterusnya di hari ketujuh di situ mulai Bang saya itu Bang. Ada suatu perasaan saya itu ada sesuatu orang yang sosok yang memperhatikan saya gitu loh Bang. Entah itu bentuknya apa, saya nggak tahu karena saya jujur, saya sendiri, posisi saya duduk, saya menghadap ke kiblat, ya, di situ ada suatu makam, makam siapa saya nggak tahu lah. Saya wirid di situ terus, saya lawan dengan perasaan saya Bang. Karena prinsip saya begini. Tidak ada mati dimakan setan, itu aja. Jadi saya memberanikan diri gitu. Saya lawan itu rasa takut saya. Jujur saya takut aslinya Bang, saya takut. Malam itu hari ketujuh itu betul-betul suara-suara aneh yang saya dapatkan tuh, ya Allah, sampai bener-bener lah. Itu baru suara aja itu Bang. Suara yang ada cekikikan, suara bayi nangis, dan itu real saya lihat sendiri itu artinya. Jauh dari pemukiman ya? Jauh. Itu posisinya di pinggir laut ya, jauh dari pemukiman masyarakat. Mungkin kalau jalan itu kurang lebih 3 kilo sih ada itu dari tempat itu. Nah setelah saya 7 hari, saya bertanya nih Mang ke sepuh ini, kok saya mengalami seperti ini nih, terus aja katanya gitu. Nah saya lakukan lagi sesuai dengan arahan dia 42 hari. Hari ke-8, hari 9 ya biasa aja lah. Tetap itu Mang, gangguan-gangguan itu apa namanya ya, bangsa-bangsa itu tetap ada sih. Cuman mulai suara-suara gitu loh. Yang tadinya awalnya saya takut jadi saya biasa, lah biarin aja suara ini, pikir saya seperti itu. Di hari ke-11 saya waktu itu sedang duduk ya. Seperti biasa aktivitas saya wirid, duduk, wirid, ya tiap hari begitu sih Mang. Wirid puasa. Jadi bukanya sore, ya itu tadi malam puasa sampai pagi, sampai sore, itu terus. Gitu. Nah yang malam 11 itu, ya karena saya pikir, karena posisi di pinggir laut ya, pantai, ada orang ngobor keyep, piting itu, ke senter tangan saya. Nah ini dia deketin saya, ngobrol dengan saya, dia nanya siapa, dari mana, maksud tujuannya apa gitu kan. Kok berani di sini sendiri gitu. Akhirnya saya cerita, sempat ngobrol dengan dia, saya ini dari sini, tujuan saya begini. Saya lagi nenangin batin dan pikiran saya. Kok berani sendiri? Terus bagaimana lagi Pak, bilang gitu. Terus sudah nemuin apa? Ya itu saya ceritakan dari hari ke-7 saya nemukan bangsa-bangsa begitu. Ya dia sih hanya ya udah hati-hati aja gitu. Bahas itu hati-hati aja. Dia makan di situ ngobrol ya sampai panjang lebar lah. Dia buka tempat ini gimana dan juga saya kaget. Saya kesini niat saya bukan untuk cari begituan, saya bilang. Saya hanya cari tempat ketenangan batin, sunyi, tenangin batin saya. Tidak itu, situ hari 11 itu. Cuman ya setelah saya lakukan itu jujur saya sempat, ya namanya tempat sendiri di pinggir laut, ya, jauh sana sini, nungguin begituan, bangsa begituan, saya kaget, takut ada. Saya untuk lari aja saya pikir, waduh saya lari kemana ini, jauh dari sana sini. Jadi saya diam aja di situ. Jujur situ saya nemukan makhluk besarnya minta ampun, hitam, berbulu, ya, dengan kakinya melangkah begitu, saya sempat kaget gitu. Saya lawan dengan, ya saya wirid biasa aja lah. Itu hilang. Terakhir Kunti. Ketawa di atas pohon itu jelas banget saya lihat sambil duduk, dia pegang rambutnya,
Ya, dia cekikikan awalnya. Ya, posisi saya duduk, itu pohon mangga, berdiri situ, lihat ke atas lagi duduk. Jelas banget itu pakaian putih, rambut panjang, ya, rambut panjang, dengan suara melengking ketawanya itu. Saya masih ingat sampai sekarang juga ketawanya. Itu hari mendekati hari 20 hari 20 saya menemukan seperti itu. Tadinya jujur Bang, saya tadinya mau berhenti karena tidak kuat dengan gangguan-gangguan ya seperti itulah. Saya lawan, akhirnya terus alhamdulillah dilewati masa itu. Saya jalankan lagi. Pas 21 hari, gimana ya Bang ya? Bilang percaya nggak percaya ya? Artinya saya didatangin satu sosok perempuan yang mengasihkan suatu benda ke saya. Itu bentuknya kotak, kurang lebih panjang segini, ya, itu milik kamu. Gitu. Saya bilang apa ini? Saya bilang itu milik kamu, haknya kamu. Saya nggak mau waktu apa itu, karena posisi malam waktu itu ya, saya sempat ragu juga apa ini kotak ini. Bentuknya hitam Bang, hitam. Kalau nggak salah itu udah kayak jati hitam itu ya. Saya coba pegang. Jadi kuncinya itu kayak kunci ngek gitu, kayak ada macam kotak kuno tuh Bang. Kotak kuno itu kayak gimana ya, kayak zaman kerajaan gitu loh. Setelah saya buka itu Bang, si kotak itu, subhanallah ya, itu mungkin kalau saya hitung itu mungkin boleh dikatakan harta karun lah ya, udah terwujud situ. Cuman saya ada satu permintaan bagi kamu, saya minta ayam hitam. Saya tidak tahu Bang itu arti apa, saya tidak tahu itu tempat apa. Ya saya katakan tadi, mohon maaf, saya tidak ada niat untuk nyupang. Niat saya itu di situ untuk tirakat, menenangkan batin saya, pikiran saya. Saya tirakat situ untuk menenangkan, artinya supaya permasalahan saya selesai, dikasih jalan seperti ini, artinya nyupang gitu loh, di bawah teman saya ini. Karena dia minta ayam, otomatis sih peti itu dibawa lagi sama dia. Nanti juga waktunya kamu saya kasihkan gitu. Belum waktunya gitu ya? Belum waktunya, karena dia minta syarat ayam. Ya, akhirnya saya kalau posisi malam, saya nggak mungkin dong beli ayam malam-malam. Akhirnya saya nunggu pagi sambil duduk, sambil wirid. Karena saya lihat itu, jujur saya juga merasa ini Bang ya, artinya tertarik. Wih, banyak saya bilang. Tapi peti itu real ada gitu loh. Tapi dia meminta dia itu dia ayam hitam itu. Besoknya teman datang. Gimana bro? Ya begini gini ngobrol-ngobrol biasa yang dengan Doni ini saya ngobrol. Oh iya, ini saya malam nih menemukan suatu keganjilan seperti ini, seperti. Saya ceritakan Bang. Ceritakan dari A sampai Z, dari awal saya ini ya. Jadi gimana? Ya sudah kadung ini ya bagaimana aja. Cuman ayam itu ada kriterianya saya bilang, pokoknya hitam aja saya bilang itu. Kayak teman saya itu beli. Udahlah kamu beli ayam, saya bilang terserah. Pas kebetulan dapat itu ayamnya ayam perempuan Mang. Dapatnya tuh hitam tuh. Bukan jago, karena tidak ada bahasa, pokoknya harus ayam hitam aja. Saya suruh temen itu, akhirnya suruh beli sana ke pasar ya, ke pasar ayam. Ya saya nunggu lama sambil duduk, saya sambil ya berpikir itu betul enggak sih, artinya dengan lihat saya peti seperti itu, karena penasaran saya ya, sampai saya beli ayam sama temen. Dibawalah ayam itu, udah dapat 1 ekor. Ini katanya udah dapat, ya udah nanti malam teruskan gitu.
Malamnya coba saya mengulang lagi apa yang dikasih itu. Wujud bang, kotak itu. Cuman ayam harus kamu potong di tempat itu juga. Saya kan bingung, potong harus dengan apa oleh itu. Nah akhirnya kebetulan mungkin temen tuh datang, bukan ini emang jadi karter itu, pisau karter yang ditarik ada pisaunya itu. Pokoknya kamu ayam harus potong di situ. Dan itu darahnya itu tuh harus dibadain ke batok lah apa tuh batok. Ya malam-malam nyari batok kemana saya? Udahlah saya bilang apa adanya aja lah. Jadi saya di tanah aja udah bodo amat itu kan pikir saya udahlah, usah bodoh lah. Dikasih sok nggak ya udah gitu aja pikir saya. Saya duduk nggak langsung saya potong nih bang. Saya mikir bagaimana nih saya potong ayam ini posisi sendiri. Jadi kaki tangan saya main, saya pegangin ituin. Ya, saya baca-bacaan ya tawasul dulu. Di saat saya mau begini bang, Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu ayam itu berubah jadi kayak anak saya bang. Ayam tuh nggak keok, nggak bunyi. Begitu mau saya potong, ya, itu wujud tuh kayak anak saya yang kecil itu, perempuan, percis muka anak saya, ayah katanya begitu. Dan itu saya alami sendiri. Sampai saya nangis, saya buang itu ayam itu. Belum sempat terpotong ya? Belum sempat potong. Udah mau dekat mang, udah mau nggak set aja gitu. Saya kan megang kaki nih, kaki saya pegangin, ya gimana caranya lah. Ayam itu kayak pasrah gitu loh, kayak pasrah aja tinggal disembelih aja, nurut aja nih. Saya sempat nangis mang waktu itu. Saya teringat anak, ya. Yang awalnya saya dari awal tuh saya tidak ada niatan untuk nyupang pakai ayam hitam, tidak ada mang. Tidak ada pun sedikit saya untuk mengorbankan, tidak ada. Saya datang ke tempat itu untuk menenangkan batin saya, pikiran saya dengan kondisi yang betul-betul terpuruk. Kok dikasih jalan seperti ini gitu, pesugihan gitu kan. Dan saya baru pertama kali mengalami seperti itu. Teman pulang, setelah itu pulang dia. Saya kan nggak boleh ada teman, man. Pokoknya saya betul-betul diri sendiri aja di situ. Setelah itu ayam dipotong itu saya nggak jadi. Saya merenung di situ, bang. Merenung. Akhirnya yang tadinya saya 42 hari, saya udah kacau. Udah kacau artinya saya sudah nggak karuan lah. Di hari keberapa ini? 22-23 kalau nggak salah itu. Nggak dilanjut ya? Nggak, saya nggak. Saya lebih baik saya nggak jadi, saya bilang gitu. Saya ngelanjutin karena ya itu tadi, dengan adanya saya harus motong ayam kok berwujud anak saya gitu. Saya nggak pulang dulu waktu itu mas, tetap di situ. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, di situ duduk aja saya. Jadi selama amalan dia nggak saya kerjakan. Ini ya hati saya bilang ini sama aja menjerumuskan saya gitu kan. Tapi saya akhirnya berpikir ya memang sih dia tidak salah gitu kan. Yang salah saya gitu. Artinya kenapa mau gitu. Tapi itu saya katakan tadi bang, saya jujur tidak ada niatan untuk mengorban anak atau tempat pesugihan, tidak ada seperti itu. Sampai akhirnya udah selesai, karena saya disitu juga udah ini lah, saya udah nggak karuan tuh bang di situ, udah nggak konsen. Jadi ingatnya ke anak itu. Ini anak satu-satunya? Anak kedua. Yang bungsu? Yang bungsu. Yang mau diambil tuh yang bungsu, yang perempuan. Besoknya ya lusanya saya datangin tuh orang sepuh itu. Saya belum selesai bang, belum 42 hari saya belum selesai. Karena sudah bagaimana lah. Saya beres-beres semua, saya datangin. Kebetulan abah itu tidak ada lagi anuin ngarit. Saya tungguin gubuknya dia, tungguin. Nggak datang. Akhirnya sore dia datang. Kok seperti ini sih bah, saya bilang gitu. Emang kamu nemuin apa? Saya ceritakan, bang. Saya kan datang ke sini kan bukan untuk lah, kan kamu kan awalnya kan katanya minta pesugihan. Saya nggak minta pesugihan. Tuh. Saya datang ke sini mau nangin batin saya, pikiran saya.
kok saya dikasih begini, saya bilang gitu. Kenapa aja nggak kamu ambil aja tuh? Ya, bukan masa ambilnya, Mbak, kata saya. Masa saya harus ngurung anak saya? Harus anak saya sendiri, ya saya nggak mau, saya bilang gitu. Jadi ya nggak ada hasil. Saya juga pikiran kacau, jadi ingatnya ke anak. Rencana saya 42 hari saya nggak selesai. Nah, jadi ya, gimana lah Mas perasaan hancurnya seorang bapak melihat anak sendiri gitu loh. Dan itu real saya alami sendiri. Tapi alhamdulillah saya tidak lakukan. Ya si Abah juga sempat kecewa juga sih. Artinya sempat marah gitu, karena teman saya ngajak itu diarahkan seperti ini, ya saya mundur gitu. Artinya mundur bukan mundur saya ini, karena harus korbankan anak itu. Jadi bagaimana nih, Bah, saya bilang gitu. Ya udah terserah kamu, kata gitu. Saya udah ngasih petunjuk, udah ngasih jalan, katanya kamu pengen kaya, ya seperti ini. Saya batalkan itu, Mang. Akhirnya saya pulang, ya. Hari itu juga saya pulang. Saya keluar dari tempat itu, saya permisi sama Abah. Ya, saya sempat emosional, tapi saya tahan. Akhirnya saya berpikir ya sudah, mungkin harus seperti ini gitu kan. Saya pulang jalan kaki ke salah satu tempat masjid waktu itu. Dari situ saya sholat tobat. Saya minta ampunan bahwa apa yang saya lakukan itu betul-betul salah gitu. Dari situ akhirnya saya ketemu dengan Ustadz. Dia lihat saya mungkin dengan kebimbangan itu, dia ngobrol ya. Saya ceritakan tuh. Akhirnya dia ngasih arahan saya, Mang. Membimbing saya, mengajari saya, memberitahu saya bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Di situ saya mulai belajar. Ya dari Ustadz itu belajar saya untuk lebih baik lah, artinya sholat, ya itikaf di situ, di masjid situ, sampai makan pun saya dikasih dari beliau, saya belajar dari situ. Akhirnya Ustadz itu ya sampai sekarang dengan saya alhamdulillah masih berkomunikasi, selalu ngasih bimbingan, arahan. Janganlah kalau memang kamu seperti itu, kamu lebih baik ya usahalah seperti itu. Dagang atau apa atau bagaimana gitu kan. Saya bingung waktu itu, Mang, mau pulang gimana. Nggak pulang, saya jujur ingat ke anak. Karena saya jujur, saya merasa malu juga. Kalau saya pulang, saya nggak cerita nih bahwa saya mengalami seperti ini ke keluarga, ke istri, ke anak. Saya ngelukin ditulis, enggak. Karena kalau saya pulang, di benak mereka pasti mana hasilnya gitu. Kau ninggalin sekian hari pasti ada hasil gitu kan, Mang. Saya tidak cerita, saya tidak ngasih tahu baik ke saudara, ke anak, ke siapa pun saya tidak tahu. Hanya teman saya itu yang tahu. Tolong jangan kasih tahu saya di sini. Jadi gitu. Dan teman saya pun merahasiakan. Jadi gimana ya, Mang ya? Yang jelas saya katakan saya bukan untuk mengorbankan anak atau tumbal anak. Dan saya sangat terpukul ada orang yang coba untuk menjerumuskan saya dengan cara seperti itu. Awalnya saya tidak tahu bahwa itu tempat pesugihan, tidak tahu bahwa itu tempat apa, tidak tahu tempat apa. Waktu disuruh beli ayam itu nggak curiga? Saya tidak curiga karena memang saya ayam buat apa gitu kan. Pikir saya waktu dikasih itu kok mintanya ayam. Saya sempat ayam untuk apa gitu kan. Ya pikir saya gitu, Bang, saya beli aja ayam. Memang sih nggak seberapa ayam lah, berapa saya beli gitu kan. Berapa ayam cemani itu? Bukan ayam cemani, Bang. Tapi hitam. ayam Bukan cemani. Bukan cemani. Karena dia bilang yang penting hitam gitu. Jadi nggak hitam keseluruhan ini ya? Enggak, ya hitam aja hitam, tapi bukan cemani. Hitam aja hitam. Kayak sih keturunan itu. Dan teman saya tuh belinya tuh kebetulan perempuan ayamnya itu. Berapa itu harganya?
Waktu itu berapa ya? 35 atau berapa ya? Murah ya? Murah, ayam sih murah. Saya bingung, saya di situ. Nah, ya seminggu lebih, kalau nggak seminggu lebih, ketemu lagi temen tuh yang awal itu, ya Doni itu. Ya ketemu lagi ngobrol lagi, ya ini sih bukan nyupang katanya, proses katanya gitu. Nawarin lagi gitu Hah? maksudnya? Nawarin lagi? Bukan nawarin, jadi mau ikut enggak gitu, mau ikut enggak, apa sih proses begini ya, dengan omongan triliun miliar gitu kan. Ya saya, karena saya teriming dengan teman tadi, cerita teman tadi, saya ikut lagi begituan lagi. Ya sebetulnya panjang cerita saya tuh, Mang. Masih panjang ya Masih petualangannya? panjang. Cuman ya gimana, Mang ya. Oke. Jadi 2 bulan kemudian baru pulang ke rumah. Baru pulang saya. Jadi selama ditinggalkan itu keluarga dikasih apa nafkahnya? Enggak. Sama sekali nggak dikirim uang atau apa? Enggak. Uang dari mana? Saya kan nggak kerja. Tinggal begitu aja ya? Ya tinggal begitu aja. Artinya saya pokoknya ya nyariin ayah mau pergi satu tempat. Ya itu artinya makannya dari mana di keluarga? Dari bantuan saudara. Saudara istri, saudara saya. Minjem-minjem lah begitu ya? Bukan minjem, ngasih. Nah setelah ritual tadi yang penumbalan anaknya, ada pengaruh nggak ke kehidupan, ke jiwa, gangguan begitu? Ya kalau ke jiwa saya pasti, Mang. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Masih ingat terus Masih gitu? ingat, Mang. Sensitif melihat makhluk-makhluk halus? Banget itu. Tadinya nggak bisa? Nggak bisa. Jadi bisa? Ya, Jadi bukan, terbuka bukan ya? bisa ya. Jadi merasakan lah bahwa di sini ada sini ada gitu. Oke. Ada perubahan di dalam Karena diri ya? mungkin dari tirakat saya awalnya saya tidak itu, mungkin ya seperti itulah. Oke baik. Nah Sobat Malam Mencekam, ternyata kisahnya masih cukup panjang. Jadi silakan komentar di bawah ya kalau ingin mendengarkan kisah lanjutannya. Terima kasih Mas Yadi. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan terhindar dari melakukan pesugihan. Amin. Kita tunggu kisah berikutnya. Sobat Malam Mencekam, sampai di sini kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.